Pernah nggak Anda melihat satu kapal besar, tapi berhenti di tengah laut? Layar berkembang, awak kapal lengkap. Tapi anehnya, kapal itu nggak bergerak kemana-mana. Itulah yang terjadi dengan PDIP hari ini. Kapal besar bernama PDIP ini sudah lama sejak berkongres. Tapi sejak April 2025, agenda kongres ini ditunda lagi dan lagi. Katanya digelar di bulan Juni. Lalu kabar terbaru akan ditunda lagi, sebagaimana yang disampaikan oleh Utut Adianto, Ketua Fraksi PDIP Rabu lalu. Padahal ya, ini bukan acara kumpul-kumpul biasa. Ini Kongres Nasional, hajatan besar yang menentukan arah partai untuk 5 tahun ke depan. Tapi kenapa ditunda terus? Apakah logistik belum siap? Hotel belum di-booking? Atau panitia sibuk cari konsumsi? Tentu tidak. Walaupun PDIP tidak menjelaskan, tapi kita bisa berspekulasi. Masalahnya bukanlah masalah teknis, tapi politis. Dan lebih dalam lagi, masalahnya ada di level eksistensial. Apa PDIP masih yakin bisa bertahan sebagai partai besar setelah Megawati ditangkap? Inilah yang akan kita bongkar. Ada dua skenario besar yang bisa menjelaskan kenapa PDIP terus menunda kongres. Dan keduanya sama-sama menyimpan ketegangan. Skenario pertama, PDIP sedang menunggu hasil pemilu raya PSI bulan Juli. Loh, PSI? Iya, PSI. Partai kecil yang bahkan gagal lolos ke Senayan. Hanya memperoleh 2,8% suara nasional. Lalu, kenapa PDIP sampai harus bisa menunggu? Karena sekarang PSI bukan lagi sekedar partai anak muda yang suka tiktokan. PSI sekarang sedang bersiap menggelar pemilu raya, ajang pemilihan ketua umum dengan sistem one man, one vote. Dan langkah ini bukan gertakan pinggir jalan. Karena di baliknya ada status spekulasi besar yang mulai berembus makin kencang. Benarkah Jokowi masuk PSI dan jadi ketua umum? Kalau itu benaran terjadi, maka permainan akan berubah total. Jokowi itu bukan petarung panggung. Dia bukan orang yang akan gebrak meja atau main serang terbuka. Jokowi mainnya pelan, sabar, dan rapi. Tapi ketika semua langkah selesai, barulah kita sadar dia sudah tinggal langkah ke depan. Dan sekarang, nama Jokowi muncul lagi, tapi bukan dari PDIP, melainkan dari PSI. PSI bisa jadi kendaraan baru Jokowi, sebuah kuda koya dan politik nasional. Dan ini bukan sekedar kekhawatiran biasa bagi PDIP, tapi sebuah ketakutan. Karena faktanya, basis masa PDIP dan Jokowi itu tumpang tindih. Sebagian besar pemilih PSI adalah mereka yang dulunya mendukung Jokowi. Jadi, bayangkan, kalau kekuatan itu pindah rumah, bukan cuma PDIP yang akan kehilangan arah, tapi juga kehilangan para kader DPR, kepala daerah, bahkan mungkin pengurus partai tingkat bawah. Dan kalau itu terjadi, PDIP butuh Megawati. Bukan untuk regenerasi, tapi untuk menyatukan barisan menghadapi badai. Inilah paradoks pertama. Kalau Jokowi masuk PSI, maka Megawati tidak akan pensiun. Suksesi akan ditunda, karena partai sedang menghadapi ancaman eksternal yang serius. PDIP butuh simbol stabilitas, dan itu hanya ada per satu nama, Megawati Soekarno Putri. Tapi, bagaimana kalau ternyata Jokowi tidak jadi masuk PSI? PDIP tetap belum bisa bernapas lega, karena skenarionya justru lebih menyeramkan. Ancaman datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari loyalis Jokowi yang masih bercokol di tubuh PDIP, dari kader yang mungkin mulai berani bicara, dari kepala daerah, anggota DPR, bahkan pengurus DPC yang selama ini pasang badan di Jokowi. Mereka tahu Jokowi sudah tidak pakai PDIP, tapi mereka juga sadar publik masih mencintai Jokowi. Dan dalam politik, cinta publik lebih penting daripada restu elit. Dan Megawati tahu ini. Karena itulah Kongres ditunda, untuk beli waktu, untuk mengamankan barisan, untuk memastikan bahwa siapapun yang masuk ke medan suksesi bukan orang Jokowi. Lalu ada skenario kedua, lebih klasik, lebih dalam, tapi tetap berdrama, yaitu Megawati menghadiri suksesi, tapi penggantinya belum disepakati. Kalau Anda berpikir suksesi di PDIP akan mulus, pikir ulang. Karena ada dua nama yang selama ini digadang-gadang, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Masalahnya, keduanya punya kubu masing-masing, basis masing-masing, pengaruh masing-masing. Dan seperti dua pangeran di istana, keduanya masih belum jelas siapa yang akan ditunjuk sebagai penerus. Kalau terlalu cepat diumumkan, bisa menimbulkan friksi internal.
bisa membuat faksi yang kalah bermutasi jadi oposisi dalam sendiri. Dan Megawati tahu itu. Sebab dia bukan hanya seorang ketua umum, tapi juga seorang ibu, seorang pemimpin keluarga politik. Kalau salah ambil keputusan, bukan cuma partai yang pecah, tapi juga keluarga. Di tengah drama ini, ada satu kisah yang mungkin layak diceritakan. Kaisar Jepang Akihito memilih turun tahta tidak menunggu sampai dipaksa. Dia sadar kemungkinan bukan soal berapa lama kita bertahan, tapi soal kapan kita tahu waktunya memberi jalan. Dia paham, kekuasaan terlalu lama digenggam akan kehilangan kehormatannya. Seharusnya partai seperti PDIP yang mengaku ideologis jadi contoh demokrasi, tempat regenerasi berjalan alami. Bukan hanya tempat menunggu siapa yang ditunjuk oleh satu orang. Kalau Puan siap, biarkan dia menang lewat debat gagasan. Kalau Prananda layak, uji dia di forum terbuka. Tapi dengan biarkan masa depan partai ditentukan lewat kesunyian. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa PDIP menunda Kongres? Apakah sedang menunggu PSI? Menunggu Jokowi? Ataukah sebenarnya mereka sedang menunggu takdir? Karena kalau dua skenario di atas benar semua, baik Jokowi masuk PSI maupun tidak, maka ujungnya tetap sama. PDIP sedang ujung perubahan besar. Dan seperti semua kekuatan besar dalam sejarah, mereka selalu goyang saat harus memilih terus. Waktu itu seperti air, dia tidak bisa dihentikan, tapi bisa menghanyutkan mereka yang terlalu lama berdiri di tempat yang sama. Kapal PDIP saat ini sedang diam di tengah laut. Apakah mereka sedang menunggu badai reda? Atau justru menunggu agar kapal lain menyalip? Dalam politik, waktu bukan hanya sekitar detik dan menit, tapi momentum. Dan momentum tidak datang dua kali. Kalau PDIP terlalu lama menunda, mereka bukan hanya kehilangan Kongres, tapi juga kehilangan generasi, kehilangan arah, dan mungkin kehilangan masa depan. Pemirsa, kita tak sedang menebar teori, hanya membaca arah-arah. Politik tak selalu butuh bukti tertulis. Kadang cukup melihat siapa yang diam saat seharusnya bicara. Kalau hari ini kita berspekulasi, itu karena yang seharusnya memberi kejelasan justru memilih menunda lagi dan lagi. Mari kita buka mata, buka hati, dan gunakan alam.